Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dengan NIM 202435001 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 2 kelas A Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai jenis-jenis motivasi belajar. Apa aja sih jenis-jenis motivasi belajar itu? Jenis-jenis motivasi belajar itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada jenis-jenis motivasi belajar berdasarkan sifatnya. Nah, apa aja sih berdasarkan sifatnya ini? Yang pertama, ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini artinya adalah motivasi yang berasal dari dalam diri individu tanpa adanya pengaruh atau dorongan dari luar. Nah, individu dengan motivasi ini terdorong melakukan aktivitas belajar karena adanya keinginan pribadi, minat, atau kepuasan dalam memahami suatu hal. Contohnya, seorang siswa yang rajin membaca buku karena ingin memperdalam pengetahuannya tentang topik tertentu. Kemudian yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik ini adalah sebaliknya. Motivasi ekstrinsik ini muncul karena adanya faktor luar yang memengaruhi perilaku individu. Nah, faktor-faktor tersebut dapat berupa hadiah, pujian, hukuman, atau tekanan sosial. Misalnya, seorang siswa belajar dengan giat menjelang ujian karena ingin mendapatkan nilai tinggi agar tidak diejek oleh teman-temannya. Kemudian yang kedua, ada motivasi berdasarkan dorongan psikologis yang mempengaruhi perilaku individu. Nah, apa aja sih motivasi berdasarkan dorongan psikologis yang mengaruhi perilaku individu itu? Yang pertama, itu ada motivasi untuk berprestasi atau need for achievement. Nah, motivasi ini merupakan dorongan untuk menjadi unggul, memenuhi standar tertentu, serta meraih kesuksesan. Peserta didik dengan jenis motivasi ini cenderung menetapkan target yang menantang dan bekerja keras untuk mencapainya. Kemudian yang kedua, ada motivasi untuk berkuasa atau need for power. Nah, dorongan ini timbul dari keinginan individu untuk mengendalikan atau memengaruhi perilaku orang lain. Dalam konteks pembelajaran, siswa dengan motivasi berkuasa mungkin ingin menjadi ketua kelas, pemimpin diskusi, atau sosok yang diteladani. Motivasi untuk yang ketiga ada motivasi untuk berafiliasi atau bersahabat atau need for affiliation, merupakan keinginan untuk menjalin hubungan sosial yang hangat dan bersahabat dengan orang lain. Siswa dengan motivasi ini akan cenderung bekerja sama dalam kelompok, menjaga keharmonisan hubungan, serta merasa nyaman dalam lingkungan yang mendukung secara emosional. Kesimpulannya, jenis-jenis motivasi berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi dua, yaitu psikologi intrinsik atau dari dalam, dan motivasi ekstrinsik atau dari luar. Sedangkan jenis-jenis motivasi berdasarkan dorongan psikologis yang memengaruhi itu dibagi menjadi tiga, yaitu motivasi untuk berprestasi, kemudian motivasi untuk berkuasa, dan motivasi untuk berafiliasi atau bersahabat. Nah, dengan memahami jenis-jenis motivasi ini, pendidikan dapat merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, sehingga dapat meningkatkan efektivitas proses belajar. Sekian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.